yang difokuskan adalah literasi membaca dan literasi numerasi. Kenapa literasi membaca dan literasi numerasi? Satu, literasi membaca dan numerasi adalah dua pengetahuan yang Bapak Ibu saya yakin lebih paham daripada saya, bahwa itu adalah akan kita pakai sampai kita tua nanti. Meskipun sudah tidak mengenyam bangku sekolah, kita tetap masih akan menggunakan ilmu-ilmu literasi dan juga numerasi. Dan yang kedua, itu pun adalah dua hal yang yang diteskan dari PISA. Seperti yang kita tahu pada saat Mas Nadiem duduk di Kementerian Pendidikan sebagai Menteri Pendidikan, beliau baru menerima hasil PISA tahun lalu dan sangat shock dengan hasil PISA itu. Karena kita masih tetap ada di jajaran paling bawah, jajaran bawah untuk di hasil PISA tersebut. Padahal di PISA yang dites hanya 3, tidak seperti mata pelajaran kita banyak, kita ada PPKN, kita ada sosial dan yang lainnya, tapi dari PISA 3 hal tersebut ternyata untuk literasi pun cukup rendah, untuk numerasi cukup rendah. Nah, oleh karena itu, mungkin itu juga menjadi salah satu dasar kenapa membaca dan numerasi menjadi dua hal yang difokuskan dalam ini ya, untuk di AKM ini. Kita akan masuk ke halaman selanjutnya. Oke. Nah, tadi untuk komponen AKM sendiri ada konten literasi membaca dan juga literasi numerasi, dan di file ini sebetulnya sudah cukup detail ya, apa saja yang memang ingin dicapai oleh pemerintah, ingin dicapai untuk sekolah-sekolah. Kenapa juga dengan AKM, slogan dari Kemendikbud adalah membuat sekolah yang berkualitas dengan AKM, karena kita bisa mengukur kemampuan daripada siswa-siswi yang bahkan ada di sekolah daerah. Seperti yang kita tahu, mungkin Indonesia sangat luas, jadi accessible education itu tidak terlalu aksesibel di Indonesia, karena memang regionnya yang terlalu besar, dan juga tidak merata bagaimana siswa yang ada di Jakarta, bagaimana siswa yang ada di Sorong misalnya. Saya juga sempat awal tahun lalu sebelum COVID masuk, saya sempat visit ke Sorong, dan memang cukup berbeda ya bagaimana saya membandingkan bahkan di Jawa dan Sorong pun itu akan cukup berbeda. Nah, untuk contoh soal dari AKM ini akan kita bahas nanti. Saya akan masuk dulu ke selanjutnya, yaitu My Viewboard Whiteboard. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu juga yang nungguin gimana nih caranya untuk dapetin software My Viewboard Whiteboard. Kita akan masuk kembali. Saya buka new tab ya. Jadi Bapak Ibu kalau yang ada laptop nih, sekarang bisa langsung sama-sama kita buka browser di laptopnya, baik itu Google maupun Microsoft Edge ataupun Firefox ya, kalau tidak salah Mozilla Firefox. Tapi kalau saya menyarankan kalau ada Google Chrome ataupun Microsoft Edge yang paling baru. Di sini kita bisa buka, saya taruh sini dulu. Oke. Kita buka My Viewboard. Oke. Kita klik dulu atau kita search My Viewboard. Nanti akan muncul webnya paling atas, myviewboard.com. Oke, karena kita untuk mendownload software ini, kita harus masuk ke website dari My Viewboard Whiteboard. Jadi My Viewboard itu adalah nama aplikasinya. Manfaatnya sebagai papan tulis digital. Saya buka, kita akan buka bersama-sama untuk websitenya. Di sini ada myviewboard.com. Kita sudah masuk ke website myviewboard.com. Di sini, nah, Bapak Ibu bisa lihat
Ini saya pinggirin dulu. Oke, saya taruh situ dulu ya. Masih mau warna merah. Di bagian kanan layar itu ada beberapa tombol di sini. Ada beberapa yang kita bisa klik dari atas ke bawah, ada yang tengah dan juga yang paling bawah. Untuk mendownload kita harus buka yang paling bawah. Jadi kita klik yang ini. Yang ada gambar tanda panah ke bawah masuk ke box. Oke, tanda panah ke bawah masuk ke box itu untuk kita bisa mendownload software MyViewBoard Whiteboard. Oke, saya hapus dulu. Kita masuk ke halaman selanjutnya. Apa yang akan terjadi jika saya atau kita mengklik tombol download tersebut? Akan masuk ke halaman download untuk MyViewBoard Whiteboard. Nah, kalau kita scroll ke bawah, ini ada beberapa pilihan. Kita bisa download di Windows ataupun ada juga companion app. Nah, dua ini adalah dua hal yang berbeda. Yang saya sarankan adalah Bapak Ibu download untuk Whiteboard for Windows di laptop dan juga download companion app-nya melalui handphone. Tujuannya apa? Oke. Jadi yang ini di sini untuk di laptop. Ya. Sedangkan untuk companion app saya pakai warna biru. Companion app ini Bapak Ibu downloadnya di handphone masing-masing. Kenapa dua seperti itu? Karena jika nanti hybrid classroom sudah mulai dijalankan, Bapak Ibu bisa masuk ke kelas mengajar hanya dengan membawa handphone saja. Tidak perlu bawa laptop lagi. Begitu. Karena kita bisa login ke akun atau ke MyViewBoard Whiteboard dengan handphone scan barcode dari aplikasi companion app. Oke, tapi untuk yang companion app ini bisa setelah acara ini untuk Bapak Ibu bisa coba downloadnya ya. Untuk yang sekarang kita bisa coba download yang Whiteboard for Windows untuk laptop. Oke. Kalau sudah di-download, prosesnya sama seperti Bapak Ibu seperti biasa mendownload software baru. Nanti kalau sudah selesai softwarenya di-download, dibuka, biasanya oke sampai finish gitu. Nanti langsung tersimpan di laptop atau tersimpan di device yang Bapak Ibu miliki. Bentuknya seperti apa? Oke. Ini supaya cepat ya. Nah, ini untuk menghapusnya pun biar bisa kita kecilin ataupun kita perbesar. Ini supaya cepat, saya hapusnya besar dulu. Kalau sudah di-download, nanti akan muncul seperti ini, ikonnya. Ikon di device atau laptop Bapak Ibu akan muncul seperti itu. Papan tulis dengan tulisan My. Dan juga ada berarti namanya pulpen ya, ada pulpennya. Itu adalah ikon dari MyViewBoard Whiteboard. Oke. Itu ada ya, betul seperti ini untuk ikon dari MyViewBoard Whiteboard. Jadi nanti bisa langsung dibuka kalau misalnya sudah di-download. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan setelah kita sudah mendownload? Karena ada perbedaan jika Bapak Ibu sudah mendownload tapi belum bikin akun dan juga sudah mendownload dan belum bikin akun. Jadi kita harus bikin akun terlebih dahulu untuk personalisasi pengajaran. Sudah sering mendengar ya untuk personalisasi pengajaran atau personalisasi learning atau kalau bahasa kerennya personalized learning. Itu adalah hal-hal yang memang sekarang ramai di pembelajaran online. Apa sih personalized learning dan juga personalized teaching atau personalized pengajaran? Itu artinya pengajaran yang personalisasi atas diri kita sendiri.
Yaitu kita memiliki sama seperti siswa kita memiliki capaian ataupun speed kecepatan mengabsorb informasi berbeda setiap siswanya. Dan kita pun memiliki style dan juga pengajaran yang berbeda dengan guru-guru lain. Dan kita memiliki data kita sendiri. Mungkin kalau misalnya Bapak Ibu sudah terbiasa dengan men-save di laptop, lalu atau save di flash disk, dan itu adalah data kita. Mata ajar atau materi pengajaran kita, personal itu adalah stylenya kita gitu ya, jati diri kita sebagai guru dalam mengajar. Nah, kalau dengan MyViewBoard Whiteboard, personalize-nya sudah lebih luas lagi, yaitu kita masukkan data-data itu ke dalam cloud. Jadi enaknya apa? Cloud satu bisa diakses dimanapun, kapanpun. Kalau misalnya flash disk, satu dia kecil, imut, saya aja entah sudah berapa banyak flash disk saya yang hilang dan tertinggal di mana-mana gitu kan. Kedua, kalau flash disk ataupun laptop rentan kena virus. Kalau udah kena virus, ya udah bablas, hilang datanya. Gimana kan kita masa harus bikin lagi gitu. Tapi kalau dengan MyViewBoard Whiteboard, kita bisa masukkannya ke cloud. Di cloud itu, hal-hal seperti tadi, itu sudah bukan menjadi masalah lagi. Nah, selanjutnya, yang masih mendownload, silakan ditunggu. Saya akan lanjut untuk yang sudah selesai mendownload. Di sini ada tombol sign up. Oke, di sini ada tombol sign up, ada juga sign in. Sign up ini bikin akun atau kita buat akun. Tapi kalau sign in ini masuk bahasa Indonesianya. Nah, karena kita belum punya akun, jadi kita harus kliknya sign up karena kita akan buat akun. Nah, kalau sudah pakai MyViewBoard Whiteboard, sama seperti saya nih, Bapak Ibu. Bahkan web browser pun kita bisa coret-coret. Ya, nah kita bisa klik sign up. Nanti akan muncul kepada formulir untuk mengisi data. Nah, di sini ada beberapa pilihan memang. Ada pilihan, ada pilihan, saya kembali ke warna merah. Ada pilihan sign up with Google, ada pilihan sign up with Microsoft, ada pilihan sign up with Apple. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu memiliki akun Microsoft yang asli, ada beberapa pilihannya, tetapi untuk saat ini saya menyarankan Bapak Ibu untuk kita manual mengisi formulirnya terlebih dahulu. Kenapa? Karena memang akan ada beberapa perbedaan jika Bapak Ibu langsung klik sign up with Google misalnya, karena laptopnya sudah terkonek dengan email Google-nya Bapak Ibu. Tapi saya akan menyarankan untuk kita klik atau ketik data-data kita, first name atau nama pertama kita. Saya juga ada beberapa yang sepertinya gagal download ya. Tidak apa-apa Bapak Ibu, nanti kalau misalnya untuk sekarang gagal download, mungkin sinyalnya bentrokan sama Zoom-nya. Karena kan Zoom juga membutuhkan bandwidth yang menerima video juga ya. Jadi bisa fokus dulu, nanti kalau memang ada kesulitan setelah ini, bisa langsung menghubungi saya. Nanti kita bisa lanjut konsultasi di luar acara workshop hari ini. Nah, untuk membuat akunnya, Bapak Ibu bisa klik first name-nya, nama pertama, last name, email yang aktif, dan juga password-nya dibuat. Nanti diklik I agree to the new MyViewBoard Terms of Service and Privacy Policy, dan juga latest news and promotions. Ini di checklist dua-duanya. Kenapa? Kalau kita punya fitur baru dari MyViewBoard Whiteboard, Bapak Ibu bisa mengetahuinya langsung melalui email. Contohnya, kita sekitar 2 minggu lalu MyViewBoard Whiteboard ada fitur baru, yaitu MyViewBoard Sense. MyViewBoard Sense ini untuk sensing atau untuk melihat mood dari para siswa, dari videonya siswa.
Jadi kalau di kamera, siswa kan punya laptop sendiri ya, dan mereka pakai webcam laptopnya mereka. Itu kita punya software yang ada di dalam MyViewBoard Whiteboard ini, namanya MyViewBoard Sense. Salah satu fiturnya bisa mendeteksi mana siswa yang lagi sedih, mana siswa yang excited atau senang dengan pembelajarannya, mana siswa yang ngantuk, dan hal itu bisa menjadi evaluasi buat diri kita sebagai guru. Oh, kelasnya kayaknya hari ini terlalu terlalu cepat deh, atau misalnya terlalu biasa aja, jadi anak tidak excited atau tidak senang dalam pembelajaran online-nya. Nah, di sini kalau misalnya Bapak Ibu sudah membuat akun, nanti bisa langsung masuk ke MyViewBoard. Halaman utamanya kalau dibuka software-nya akan seperti ini, kosong. Nah, nanti di bagian sini biasanya akan muncul, saya kalau buka, oke, di sini saya sudah login, jadi tulisannya adalah Malasari akun saya. Tetapi kalau misalnya belum login, di pojok kanan bawah ini akan ada untuk memasukkan email dan juga untuk memasukkan password akun yang kita buat sebelumnya, dan juga barcode. Nah, si companion app yang tadi saya arahkan Bapak Ibu untuk download MyViewBoard Companion, itu untuk kita scan barcode-nya. Jadi kita nggak perlu lagi capek-capek ngetik email dan juga ngetik password-nya, scan barcode langsung login. Itu untuk companion app. Jadi ini nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan fitur-fiturnya semua sampai bulan Juli, karena kita ingin berkontribusi kepada pendidikan khususnya dalam pandemi ini. Jadi Bapak Ibu bisa coba full fitur gratis sampai akhir pandemi. Semuanya bisa, selain kita bisa coret-coret ataupun kita bisa anotasi di sini. Jadi kalau yang guru-guru kimia mau nulis X sama dengan 2, mata guru matematika 2Y kuadrat tambah 2Z, 2Z itu enak nulis rumus-rumus, bisa langsung di sini, gampang. Nah, sekarang apa kaitannya dengan AKM atau bagaimana MyViewBoard Whiteboard ini bisa kita utilize, bisa kita manfaatkan dalam pengajaran AKM. Kita lihat ke soal AKM terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Soal AKM saya buka lagi di sini. Oke, di sini adalah contoh soal literasi membaca. Soal kelas 5. Ada beberapa ini ya, ada sebuah bacaan pendek. Kita screenshot terlebih dahulu. Saya akan screenshot dulu untuk contoh soal kelas 5. Oke, saya tarik ke papan tulis kita di sini. Kita perbesar. Oke, ini adalah soal yang tadi, langsung masuk ke papan tulisnya. Lalu kita klik lagi, jadi saya klik yang ini nih Bapak Ibu, klik Windows yang di pojok kiri, dan itu yang akan kita banyak gunakan di hari ini. Oke, nah selanjutnya saya balik ke Windows, kita lihat soalnya tuh seperti apa sih untuk soal-soal AKM ini. Kita screenshot lagi. Oke, saya kurang bagus, jadi kita bisa ulangi. Oke, nah di sini. Ini adalah soal dari pertanyaan dari soal AKM untuk yang ini ya. Ini sepertinya terlalu besar untuk video saya. Kita kecilkan saja. Oke. Nah, kita bisa lihat rata-rata, saya sudah baca beberapa soal AKM, itu rata-rata dia mengusung atau
ingin mengarah ke pertanyaan-pertanyaan dari 4C, yaitu creative thinking, critical thinking, collaboration, communication. Berpikir kreatif, berpikir kritis, komunikasi, dan juga kolaborasi, terutama yang kritis dan kreatif. Seperti kita lihat dari dari nomor 1, pernyataan ini apakah sesuai atau tidak sesuai. Berarti kita harus menelaah nih, harus bisa berpikir kritis, harus bisa high order thinking skill, apakah benar ini sesuai atau tidak sesuai. Di sini Bapak Ibu bisa membahas bersama terlebih dahulu, atau mau dibuat tebak-tebakan dulu misalnya. Jadi kita bisa coret-coret dulu untuk anak-anak, benar nggak sih untuk pernyataan ke-1 ini sesuai atau tidak sesuai. Kita bisa bahas dulu. Oke, sebelum saya menunjuk salah satu siswa, misalnya sebelum saya menunjuk salah satu partisipan hari ini, kita mau lihat dulu secara keseluruhan sesuai atau tidak sesuai ya. Kita ada namanya untuk polling atau survei. Saya pernah keluarkan juga di minggu lalu. Di sini kita pakai tombol yang ada di pojok kanan. Oke, di sini kita bisa pilih, kita mau multiple choice, multiple choice itu pilihan ganda, mau true or false, benar atau salah, mau rating, mau free response, voting, atau random draw. Kita hari ini mau voting dulu karena mau kita lihat siapa nih yang bilang sesuai dan juga siapa yang bilang tidak sesuai. Kita bisa soal 1, misalnya karena soalnya sudah tertampil di papan tulis. Lalu untuk options-nya, kita bisa ganti sesuai. Dan juga di sini kita bisa ganti tidak sesuai. Oke. Nah, di sini kita bisa set countdown time-nya atau kita memberi waktu berapa lama untuk siswa mengerjakan. Saya mau kasih waktu misalnya untuk kita hari ini 2 menit. Ya, 2 menit lalu kita bisa langsung live-kan. Saya bisa langsung live-kan di sini. Nah, di sini sudah live. Lalu saya bisa klik bagian pojok kiri atas karena nanti akan muncul untuk barcode. Ya, mungkin sebelumnya Bapak Ibu suka pakai Mentimeter, suka pakai Quizzes, tapi itu kita harus buka-buka aplikasi lagi, harus bikin soal baru lagi. Nah, di sini silahkan kalau ada yang punya scan barcode di handphonenya, aplikasi scan barcode di handphonenya bisa dicoba untuk scan barcode ini untuk Bapak Ibu bisa merasakan bagaimana jadi siswa pada saat melakukan atau polling real time. Ini kita bilang real time saat ini juga. Jadi silakan bisa di scan barcode-nya karena waktunya tadi sudah saya set 2 menit untuk Bapak Ibu bisa coba ikutan polling-nya atau ikutan surveinya. Ini bisa langsung di scan ya, atau bisa langsung di scan. Kalau misalnya handphonenya iPhone atau handphonenya iPhone bisa langsung di swipe up, nanti keluar barcode-nya. Untuk di Android, beberapa Android yang terkini itu bisa langsung otomatis scan barcode. Tapi kalau misalnya handphonenya Android tipe lama, kita harus download aplikasi scan barcode terlebih dahulu di Google Play Store. Begitu. Nah, jadi bisa dicoba langsung. Nah, di sini saya mungkin mau coba. Saya ada handphone ya, Bapak Ibu. Mungkin di sini ada kelihatan. Saya akan scan. Oke, untuk saya bisa masuk
Oke. Nah, di sini sudah masuk scan-nya. Nanti kita bisa langsung klik link yang keluar. Nah, nanti di sini para siswa itu diharuskan untuk mengklik pilihan-pilihan yang ada. Jadi di sini nanti setelah klik linknya, akan ada beberapa pilihan pop quiz, poll atau survei, dan juga throw. Yang kita, tulis nama dulu. Jadi kita ketahuan siapa nih siswa yang hadirnya hari ini. Lalu akan ada beberapa pilihan, pop quiz dan poll atau quiz. Kita bisa pilih poll atau quiz yang sebelah kanan. Nanti dia akan wait for question. Jadi ada pertanyaan apa nih yang sekarang sedang live. Nah, kalau misalnya terlambat waktunya, kalau misalnya terlambat waktunya seperti ini, sudah lewat. Oke, saya sekarang sudah baru live dan langsung keluar soalnya. Sama seperti soal yang ada di kita buat sebelumnya. Tinggal dipilih, misalnya saya pilih sesuai dulu, lalu langsung di-submit. Oke, nah ini sudah ada beberapa juga, saya lihat partisipan yang mencoba untuk mencoba untuk votingnya atau pollingnya. Kita bisa lihat di sini. Kita bisa lihat di sini waktunya, artinya anak-anak hanya memiliki waktu 1 menit 30 detik, dan karena itu yang saya set. Bisa nggak Mbak untuk di-set lebih lama atau di-set lebih pendek waktunya? Bisa. Jadi minimal untuk set waktu survei ataupun pop quiz adalah 30 detik, paling lama itu bisa sampai 5-10 menit. Jadi disesuaikan dengan kondisi kelas masing-masing. Ya, nah di sini kita harus menunggu, karena kalau misalnya waktu belum selesai, kita belum bisa melihat hasilnya bagaimana. Nah di sini kita juga bisa melihat respondernya 3. Jadi yang sekarang sedang mencoba atau sudah mencoba untuk ikut pop quiz ini, itu adalah 3 responder atau 3 partisipan atau 3 siswa saja. Nah, di sini sudah sampai 24, 23, 22. Oke. Untuk yang sifatnya real time seperti ini, tadi kan kita ada pilihan ganda, kita ada untuk short answer, ada juga untuk benar atau salah. Gunanya apa sih hal-hal seperti ini? Ini termasuk ke dalam gamification, Bapak Ibu, atau gamifikasi untuk meningkatkan interest, semangat para siswa. Nah, ini sudah selesai 0000. Kita bisa lihat hasilnya. Oke, kita bisa lihat hasilnya sesuai 3 orang, tidak sesuai 0%. Oke, jadi kita bisa ajak siswa untuk main-main dulu nih, sesuai atau tidak sesuai ya. Oh, ternyata 100% bilangnya sesuai. Selanjutnya bagaimana? Kita harus minta bukti dong. Ini bagaimana untuk apa? Setelah ini buktinya. Setelah ini buktinya apa? Kenapa kamu bilang ini sesuai? Kenapa kamu bilang ini tidak sesuai? Misalnya seperti itu. Kita masih akan buka magic box lagi. Magic box itu adalah yang ini. Kita akan masih buka magic box lagi. Nah, di sini kali ini saya akan menggunakan throw atau yang gambarnya bintang berbinar-binar kedua dari kanan. Oke. Question-nya di sini adalah, sudah ada yang ini. Kenapa sesuai? Misalnya karena semuanya bilangnya sesuai, jadi kita bilang kenapa sesuai. Di sini ada barcode lagi. Saya bisa klik barcode-nya untuk masuk ke papan tulis kita. Jadi ini kenapa sih anak-anak untuk masuk ke papan tulis kita? Di MyView buat whiteboard, satu papan tulis kita bisa berkolaborasi dengan siswa-siswi kita.
Gitu. Jadi sama seperti kita di sekolah, kita panggil anak-anak, ayo maju ke depan, tulis jawaban kamu di papan tulis. Sama seperti itu. Tetapi gimana caranya hal itu atau kolaborasi antara siswa dan guru tetap bisa terjalin meskipun kita tidak tatap muka di kelas. Di sini bisa masuk lagi, kalau yang tadi sudah klik, tapi kliknya yang pop quiz. Oke, kliknya yang pop quiz, nanti bisa dijawab tulisannya apa atau jawaban kita apa. Nah, di sini misalnya sudah ada Bapak Zainul yang sudah mengirimkan jawaban. Kita lihat jawaban Bapak Zainul adalah jawabannya A, gitu. Atau misalnya kita bisa, saya akan menulis di sini. Oke, saya juga buka dari handphone saya. Saya menulis karena, atau misalnya di kita juga, kalau jangan heran Bapak Ibu pada saat buka di atasnya sudah ada do you mean bla 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 bla, itu adalah AI pen-nya. Jadi kita memang memiliki AI pen. Saya mau teks saja atau saya mau ketik saja di sini karena ada di paragraf 1 misalnya seperti itu, saya jawab. Saya jawab seperti itu, lalu saya klik tombol throw yang warna biru. Nah, di sini saya buka lagi. Oke, Bapak Ahmad juga ternyata sudah masuk jawabannya. Mala pun sudah masuk jawabannya. Kita bisa buka satu-satu. Mau diperbesar, kita tinggal dibuka. Diklik yang lama untuk kita bisa melihat jawaban dari siswa ini apa. Nah, ini karena ada di paragraf 1 untuk jawaban saya. Atau saya mau lihat jawabannya Ahmad. Ternyata Ahmad menulis B4. Kita melihat jawaban Zainul, jawabannya seperti ini. Ini bisa ditutup, buka tutup. Nah, ini pun tidak terbatas hanya tulisan, tetapi pun bisa dengan gambar. Dari scan barcode yang tadi, kita juga bisa meminta mereka untuk mengirimkan bukti kalau misalnya soalnya matematika, anak-anak harus menulis atau menuliskan rumusnya, kenapa A, kenapa B, mereka bisa coret-coret di buku mereka yang ada di rumah, mereka bisa fotokan untuk dilempar langsung. Mungkin Bapak Ahmad bisa dicoba untuk ada kertas masih dengan barcode yang sama untuk mengirimkan file tertentu. Nah, itu mungkin sembari menunggu ya, karena untuk throw itu kita bisa, untuk throw itu kita bisa, nah di sini kita sudah ada nih. Oh, ini ada tambahan ya. Nah, Ibunya Rekanti pun sudah mulai mencoba. Oke, sudah mulai mencoba untuk menjawab dari poll survei tersebut. Oke. Saya keluar lagi. Nah, lalu kalau misalnya kita lihat lagi ke jenis soal berikutnya, misalnya ini untuk penelitian di rumah. Nah, kalau seperti penelitian di rumah kan terkadang kita siswa, Bapak Ibu suka minta siswa untuk divideokan ya, dikirimkan ya, tapi terus numpuk di handphone kita. Betul nggak? Terus lama-lama handphonenya jadi ngehang, aduh kebanyakan foto dan video dari siswa-siswi kita untuk bukti selama PJJ. Nah, di sini kita bisa menyiasati hal tersebut. Misalnya di sini untuk menjawab pertanyaan menyiram hanya 2 kali sehari dan menyiram sekali sehari, apa yang akan terjadi. Ini bisa di progres setiap hari kita masuk ke dalam kelas. Oke, anak-anak, kirimkan fotonya sekarang juga. Diambil tanamannya, difoto dengan handphone kalian, kirim ke papan tulis Ibu sekarang. Dengan kita menggunakan pop quiz tadi. Nanti kita, oke, sudah ada yang kirim sepertinya. Oke. Nah, di situ kita bisa langsung minta
untuk siswa-siswi kirim langsung sehingga memori handphone kita pun akan aman terjaga. Karena semua foto yang dikirim oleh siswa melalui software MyViewBoard Whiteboard tidak akan masuk ke handphone Bapak Ibu, tetapi masuknya ke papan tulis digital kita dan bisa di-save di laptop ataupun kita bisa save di cloud supaya tidak hilang-hilang. Itu beberapa hal yang bisa kita gunakan untuk AKM. Apakah hanya itu saja, Mbak Lala? Sebetulnya masih ada lagi nih Bapak Ibu, tetapi kita sedikit-sedikit ya. Nanti kita bahas lagi untuk fitur yang lainnya, karena di Magic Box ini banyak sekali yang bisa kita gunakan. Kalau kita pencet scroll, oke, nah di sini sudah ada yang kirim gambar. Oke, ini ada yang kirim gambar, artinya siswa kita bisa atau sudah melihat, oh ini, oke. Nah di sini sudah terbuka. Oke, nah ini adalah contoh yang tadi saya bilang kalau siswa-siswi langsung buka, langsung foto saat itu juga. Nah ini adalah jawaban milik Ahmad. Nama Ahmad. Ini jawaban dia, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1. Atau kalau misalnya sistemnya ilmiah seperti tadi, percobaan, dikirimkan hasil percobaannya di foto. Langsung kelihatan di sini. Di sini teman-temannya pun bisa lihat jawabannya Ahmad. Kalau misalnya siswa kita hanya kirim ke WhatsApp ibu aja, teman-teman tidak bisa ngekoreksi juga nih, oh yang jawabannya Ahmad salah tuh, jawabannya Lisa yang benar, misalnya seperti itu. Tapi di sini kita bisa jejerkan lebih dari satu jawaban untuk kita tanya ke yang lainnya. Jadi berpikir kritis anak-anak yang lainnya pun ke-trigger, oh iya yang Ahmad salah, soalnya harusnya jawabannya 2 karena beberapa penjelasan yang mereka bisa argumentasikan. Seperti itu. Nah, kemudian mungkin untuk percobaan kirim jawaban ataupun kirim file dengan MyViewBoard Whiteboard, saya akhiri di sini ya Bapak Ibu, karena memang nanti kita akan bagi lagi di sesi selanjutnya. Nah, saya akan membahas sedikit tentang hybrid learning. Ini yang tadi Bapak Ibu banyak yang belum tahu nih hybrid learning itu apa. Hybrid learning itu pada dasarnya konsepnya hybrid atau campuran. Oke, hybrid atau campuran. Oke, kita mungkin bisa melihat bahwa sekarang vaksin sudah ada, tetapi kita tidak bisa menjamin untuk 50 siswa atau 30 siswa masuk ke dalam kelas karena masih harus jaga jarak. Kenapa hybrid learning menjadi solusi? Karena di sini kita bisa bilang separuh kelas, separuh siswa, bukan separuh kelas ya, separuh siswa ini ada di sekolah, separuh siswa ini ada di Zoom. Mungkin emangnya Mbak Lala bisa kayak gitu? Bisa. Dan siswa yang ada di sekolah bisa melihat seluruh siswa yang ada di Zoom, seluruh siswa yang ada di Zoom bisa melihat seluruh siswa yang ada di sekolah dan juga gurunya mengajar. Saya kasih lihat untuk, Oke, nah di sini ya, ini adalah contoh hybrid learning yang sudah sukses dilaksanakan oleh Chungyuan University di Taiwan. Nah, kurang lebih seperti ini untuk tampilannya. Jadi guru di depan kelas, beliau mengajar dengan papan tulis digital. Papan tulis itu papan tulis digital seperti yang ada di belakang saya ini. Oke, jadi ini bisa saya coret-coret juga ini papan tulisnya sama dengan, dan ini sudah bundling dengan MyViewBoard Whiteboard. Jadi kalau Bapak Ibu sekolahnya memiliki papan tulis digital ini, interaktif panel ini, sudah dengan MyViewBoard Whiteboard-nya. Guru share screen sama dari sini, sama seperti saya share screen dari layar saya yang touch screen di sini. Dan juga guru kalau misal hybrid learning, share screen-nya dari sini. Lalu di belakang kita ada proyektor untuk nge-shoot atau nge-casting siswa-siswa yang ada di Zoom.
seakan-akan mereka duduk di belakang. Jadi meskipun raga mereka ada di rumah, tetapi video mereka masih on point, ada di belakang kelas. Jadi mereka ada hadir bersama kita di dalam kelas. Lalu di depan juga ada kamera seperti saya sekarang ini. Jadi siswa di rumah pun tidak berbeda dengan siswa yang datang ke sekolah. Mereka tetap bisa melihat gurunya karena memang ada beberapa siswa yang ada ikatan batin ya dengan gurunya, jadi pengennya tetap bisa ngeliat gurunya, itu bisa juga, dan teman-temannya masih bisa untuk say hi. Kolaborasi antara siswa dengan siswa ataupun siswa dengan guru itu bisa terakomodasi dengan baik melalui MyViewBoard Whiteboard. Oke. Dan hybrid learning ini sangat bagus Bapak Ibu karena ini menjadi gap mengisi gap antara kelas fisik dan juga digital learning karena konsisten kualitinya. Dan kenapa saya menyarankan dengan Bapak Ibu menggunakan MyViewBoard Whiteboard, karena kita memang fokus di bidang pendidikan. Mungkin saya kasih bocoran sedikit, kita sudah sedang mendevelop atau sedang mengembangkan konten-konten pendidikan yang memang sudah akan ready Bapak Ibu gunakan dalam mengajar. Selain konten original, kalau misalnya kita buka di sini MyViewBoard, wiki, saya akan buka wiki myviewboard.com. Kalau misalnya kita buka wiki myviewboard.com dan kita lihat di bagian kiri, dan paling bawah ini ada tulisan original. Lalu kita klik tulisan original tersebut. Ini adalah konten-konten yang tinggal di-download saja untuk siap digunakan dalam proses mengajar. Tetapi kita juga sudah sedang menyiapkan, tapi belum rilis, sedang menyiapkan konten seperti lesson plan, atau kita kenal sebagai RPP. Jadi kita juga sudah mulai dibikin untuk RPP-nya untuk Bapak Ibu bisa gunakan dalam proses pengajaran. Tapi memang untuk saat ini, untuk konten original yang ada di wiki.myviewboard.com ini masih terbatas dalam konten bahasa Inggris. Gitu, hanya konten bahasa Inggris. Di mana lagi bisa dapat konten-konten gratis untuk mengajar? Bapak Ibu bisa masuk ke Khan Academy. Nah, ini saya hapus dulu. Kita bisa masuk, kita klik Google ya. Kita masuk ke Khan. Oke, good. Udah ada di sini, kita bisa masuk ke khanacademy.org. Nanti Bapak Ibu bisa klik Bapak Ibu dalam posisi sebagai siswa atau dalam posisi sebagai guru. Kita posisi sebagai guru, jadi kita kliknya yang teachers atau guru. Nanti sama harus login dulu dan juga bikin akun dulu. Tapi kalau misalnya di sini saya coba masuk ke ini ya, ke akun saya. Saya masuk ke akun saya untuk Bapak Ibu bisa melihat sebagaimana ini bisa kita manfaatkan juga untuk konten gratis. Nah, di sini kita bisa pilih kontennya dari TK sampai mahasiswa, ekonomi, life skill, komputer programming, untuk SAT, kelas 7, kelas 8, kelas 9, bahasa di sini bisa digunakan materinya secara gratis. Oke, kalau misalnya kita buka soalnya seperti apa, saya buka coba untuk yang kelas 9 ya. Kita coba untuk kelas 9. Nah, kelas 9 ini kita bisa pilih juga mau tentang apa. Tentang puisi misalnya, atau tentang poetry puisi. Nah, di sini bisa, oke. Nah, di sini kita pilih lagi elemen of poem, atau elemen dari puisi. Nah, di sini kita bisa ajak anak-anak untuk menonton, kalau misalnya Bapak Ibu seperti yang saya sempat bilang minggu lalu,
suami sakit, anak sakit, saya belum bikin materi pembelajaran di mana kita bisa dapat materi-materi gratis, salah satunya di Khan Academy. Dan ini bisa diintegrasikan langsung dengan MyViewBoard Whiteboard sebagai software papan tulis digital untuk kita semua. Oke, nah mungkin ya silakan kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, baik itu mengenai MyViewBoard Whiteboard ataupun mengenai hybrid learning atau pembelajaran hybrid, silakan ditulis di kolom chat atau share hands untuk nanti kita bisa live tanya jawab. Oke, silahkan Bapak Ibu, ini saya izin untuk saya hapus dulu. Ya, baik, terima kasih Ibu Malasari untuk penyampaiannya. Ya, untuk saat ini ada beberapa pertanyaan dari beberapa orang tadi ya, dari Bapak dan Ibu. Untuk MyViewBoard tadi, ketika ini proses download ya, itu tidak bisa. Ya, mungkin saya bisa sampaikan menjawab ini. Jadi untuk download, karena ini sedang berbarengan dengan Zoom ya, jadi butuh data yang besar. Karena untuk MyViewBoard ini sendiri yang untuk Windows itu dia bisa sampai 200 MB lebih. Jadi nanti mungkin setelah akhir acara Zoom Bapak Ibu bisa mendownloadnya tersendiri ya. Jadi nanti bisa buat agar terdownload dengan sempurna lah gitu ya, tidak ada gangguan. Ya. Nah, ya, ada gangguan karena kalau ada filenya itu nanti gagal ya, Pak Ahmad ya. Ya. Nah, kemudian untuk ya bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa chat, atau bagi ingin yang bertanya langsung bisa di raise hand ya, fitur dari Zoom untuk mengangkat tangan raise hand. Iya, bisa raise hand. Jadi kita bisa di unmute dan bisa bertanya langsung. Nah, kemudian ini ada pertanyaan dari Bu Laili ya, Bu Laili Afriliani. Tadi tidak bisa scan barcode. Mungkin bisa untuk barcode bisa ditampilkan lagi Bu Malasari ya, barcode. Ya. Nah, untuk scan barcode itu mungkin saya jelaskan dulu ya. Untuk saya buka untuk scan barcode, kalau misalnya handphonenya iPhone, itu setahu saya bisa langsung swipe up. Oke. Tetapi kalau handphonenya Android, itu ada dua kemungkinan. Handphone Android ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kalau Android yang terkini, itu sudah ada langsung ada di handphonenya. Jadi tidak perlu download aplikasi tambahan. Tetapi kalau handphone Android-nya masih yang lama, itu nanti harus download dulu untuk aplikasi scanner barcode. Scanner barcode. Nah, ini downloadnya di mana? Di Google Play Store. Oke, nah, saya coba lagi untuk kita buka. Nah, untuk kita buka barcode-nya. Oh, sorry. Oke. Nah, itu nanti oke. Betul Bapak, kalau ya ini nanti bisa dicoba ya untuk scan barcode-nya. Ya, semoga menjawab Pak Ahmad. Baik, ya oke. Oke, baik, terima kasih Ibu Malasari ya. Kemudian ada pertanyaan dari Ibu Niketut Sriwarini ya. Maaf, Ibu Niketut Sriwari. Nah, apakah bisa diberikan panduan berupa PDF atau filenya tentang MyViewBoard? Terima kasih, Bu. Oke, mungkin bisa saya bantu menjawab, Ibu ya. Jadi ini saya coba share screen ya. Nanti Ibu Malasari bisa share screen kembali. Nah, jadi untuk sebentar saya cari share screen saya.
Oke, saya akan membuka YouTube ya, membuka YouTube. Jadi di situ kita sudah ada. Oh, mungkin saya bisa Kenal buka ya? YouTube Oh Pak iya, Ahmad. silakan. Untuk YouTube Vboard Club ya. Ya, betul. Jadi kita bisa masuk ke youtube.com. Nah, untuk melihat bagaimana pengoperasian dari My Vboard Whiteboard, silahkan Bapak Ibu untuk subscribe ke channel Viewboard Club. Jadi bisa diklik di YouTube Viewboard Club. Jangan lupa di subscribe. Saya juga belum subscribe ternyata. Saya subscribe dulu ya. Jadi subscribe karena nanti materi-materi tersebut akan ada atau akan kami sampaikan satu persatu rinci melalui channel tersebut. Semoga menjawab. Ya, baik. Jadi di Vboard Club itu nanti Bapak Ibu bisa melihat ya. Kalau ini sih kebanyakan yang baru kita upload di YouTube Vboard kita itu, Vboard Club channel ini ya, itu adalah materi-materi yang di di atas Vboard ya, Vboard. Jadi kita ada perangkat namanya Vboard Club dan ini Vboard dan kita memakai My Vboard Whiteboard itu bisa di Vboard ini atau di laptop Bapak Ibu masing-masing ya. Jadi itu bisa nanti di-download, nanti bisa dan melihat caranya di YouTube ini ya. Bapak Ibu bisa melihatnya caranya dan itu juga sudah dipakai di beberapa universitas ya dan sekolah-sekolah dan ini kita sudah membuat videonya di Bapak yang pakai baju kemeja yang panjang kotak-kotak ya, itu di IPDN, itu sudah kita rekam. Ini salah satu customer kita yang memakai Vboard ini. Tapi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Ini untuk softwarenya sendiri yang My Vboard ini bisa dipakai di laptop Bapak Ibu masing-masing. Nanti bisa di-download. Oke, kita beralih ke pertanyaan yang lain. Ya. Dari Bapak Zainul Murtado ya. Mohon maaf, bahasa semua menggunakan bahasa Inggris. Ya, jadi memang dari website kita masih bahasa Inggris ya. Untuk lesson plan-nya apakah tidak bisa berbahasa Indonesia? Untuk materi apa juga bisa di-share lewat email atau bagaimana? Ya. Terima kasih pertanyaannya. Ya, Bapak Zainul ya. Oke. Mohon maaf bahasa semua untuk website nanti kita akan hadir untuk website dalam bahasa Indonesia. Lalu untuk lesson plan apakah tidak bisa yang berbahasa Indonesia? Jika Bapak Ibu masuk atau mengambil lesson plan dari Khan Academy, karena memang basisnya Khan Academy itu bukan Indonesia. Jadi Khan Academy adalah free website NGO non ini ya, tidak memungut biaya apapun, itu bukan basis Indonesia, tetapi beberapa lesson plan atau beberapa RPP dan beberapa soal materi di dalam Khan Academy sudah ada yang bahasa Indonesia, tapi tidak banyak. Kalau misalnya ini saya buka, nah kalau misalnya kita masuk tadi yang saya perlihatkan, ini untuk mana? Courses ya. Nah, ini untuk seluruhnya ini masih bahasa Inggris memang. Tetapi yang bahasa Indonesia itu setahu saya sampai kelas 6 SD sudah mulai dibahasa Indonesiakan. Mungkin kita berdoa saja karena akademi akan ada lokalisasi juga untuk semua materinya dibahasa Indonesiakan. Oke, untuk materi nanti akan di-upload juga di YouTube-nya Viewboard Club. Jadi silakan Bapak Ibu subscribe sekarang juga di YouTube channel Viewboard Club untuk melihat materi-materi hari ini, yang minggu kemarin ataupun yang kedepannya. Oke. Baik, terima kasih Bu Malasari. Ada pertanyaan lain mungkin Bapak Ahmad? Ya, ada
Pertanyaan lain dari Ibu Lis Rodia ya. Bu, mohon record materi bisa di-share di grup untuk dipelajari ulang. Terima kasih. Oh iya, nanti record materi akan di-upload di Viewboard Club, Ibu Lis. Jadi silakan buka YouTube-nya, subscribe ke Viewboard Club di sini. Oke, subscribe ke Viewboard Club dan jangan lupa diklik lonceng pemberitahuannya. Jadi kalau ada video baru nanti akan dinotifikasi. Nah, di sini kliknya all. Jadi di-subscribe lalu diklik lonceng pemberitahuan. Oke, baik. Ya, kemudian dari pertanyaan kembali dari Ibu Francisca Sinaga ya. Ibu, mohon diberikan langkah-langkahnya yang lebih jelas tentang penggunaan VBot dan bagaimana menyambungkan ke Zoom. Ya. Oke, baik. Good question, very good. Oke, kita akan masuk ya. Bagaimana caranya menggabungkan untuk kita masuk ke Zoom dan juga menggunakan My Viewboard Whiteboard. Nah, di sini jadi gini, untuk aplikasi video conferencing-nya, Bapak Ibu bisa menggunakan Zoom, Bapak Ibu bisa menggunakan Google Meet, pakai yang memang biasa digunakan oleh Bapak Ibu. Kalau memang nyaman dengan Zoom, pakai Zoom, nyaman dengan Google Meet, pakai Google Meet, karena khususnya Google Classroom itu sudah integrasi dengan Viewboard. Caranya gimana? Bapak Ibu seperti biasa, buka Zoom-nya, buka room Zoom-nya. Oke, itu sama seperti biasa, buka room Zoom-nya. Nanti yang di-share adalah My Viewboard Whiteboard. Oke, yang di-share adalah ini, My Viewboard Whiteboard-nya. Kan pada saat kita memilih screen sharing, kita bisa memilih bagian mana yang mau kita share-kan. Apakah kita mau share di tab 1, kita mau share tab 2, atau kita mau share tampilan yang lainnya. Tetapi kita harus pilih share My Viewboard Whiteboard. Artinya Bapak Ibu harus buka dulu. Jadi buka Zoom, buka My Viewboard Whiteboard, lalu pada saat share screen Zoom, nanti buka atau yang di-share-kan di My Viewboard Whiteboard. Lalu bagaimana bisa ada video kita? Ini saya close-kan dulu ya, untuk bisa melihat bagaimana memunculkan video gurunya. Video gurunya ini kita bisa mencet ini, magic box, lalu ada yang gambarnya lampu belajar, integrated camera. Nanti akan ada pilihan seperti ini, integrated camera, kita checklist. Oke, nah di sini bisa muncul video kita. Ukurannya, kita bisa pilih-pilih di bagian bawah, pilih yang ukurannya kecil saja, supaya tidak terlalu besar dan memakan space dari papan tulis kita. Begitu. Nah, memang enaknya, karena kalau saya sekarang ini pakai dua alat, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ahmad bisa set handphone saya untuk bisa share screen ya? Oh iya, oke. Nanti tolong atau bisa starting video ya? Ya oke. Nanti Ibu Mala nanti tolong yang dari awal tadi, yang dari share screen-nya Zoom ya, tolong. Oh ya, saya simulasikan ya. Berarti saya stop share dulu ya, Bapak Ibu ya. Silakan sudah di. Saya stop share dulu. Oke, sebentar Bapak Ahmad, saya mau stop share dulu ya yang di sini. Oke. Ya. Oke, salah kamera. Oke. Nah, di sini saya cabut dulu. Nah, di sini saya menggunakan dua alat atau dua gadget. Yang pertama ini bentar ya. Oke. Yang pertama ini saya pakai laptop. Jadi laptopnya ini saya ada zoom-nya. Saya melihat seluruh wajah Bapak Ibu. Saya juga bisa melihat kolom chat di sini. Oke. Di sini kolom chat, tetapi saya pun di sini menggunakan monitor layar sentuh. Di sini saya menggunakan monitor layar sentuh untuk saya pakai My Viewboard Whiteboard-nya. Caranya gimana untuk share screen? Saya akan kembali ke Zoom. Ini tampilan Zoom kita seperti biasa ya.
Lalu kita akan share screen. Nah, share screen ini bisa dipilih. Kita mau pilih yang buka yang ini, kita mau pilih buka yang ini, itu kita bisa dipilih. Nah, kita pilih yang screen, saya akan pilih screen 2, karena ini adalah tampilan dari My Viewboard Whiteboard-nya. Lalu, kita pilih share. Oke, nah, sudah kembali, yang di-share adalah My Viewboard Whiteboard-nya. Begitu. Ya, sangat mudah Jadi sekali. apapun yang kita tulis di sini, lalu jangan lupa video gurunya diaktifkan terlebih dahulu. Saya kecilkan dulu. Oke. Pindahkan. Lalu kita mulai mengajar dengan My Viewboard Whiteboard. Baru. Ini kanvas baru, My Viewboard Whiteboard. Ada video gurunya. Saya bisa full melihat siswa-siswi saya di laptop saya. Gitu. Nah, ini kenapa saya pakai layar sentuh untuk saya menggunakan My Viewboard Whiteboard. Lebih mudah dibandingkan saya pakai mousepad di sini. Kalau pakai mousepad untuk saya tulis-tulis, nggak enak Bapak Ibu. Tulisannya nggak seperti tulisan tangan. Tapi kalau saya pakai layar sentuh ini, saya bisa tulis di sini. Kita hari ini akan belajar tentang segitiga. Itu ya. Setengah alas kali tinggi adalah luas misalnya. Lalu kita bisa dikecilkan. Sini saya kecil, saya geser ke atas. Lalu kita gambar luas segitiga. Kita gambar segitiga terlebih dahulu. Oke, lalu kita bisa ukur. Anak-anak saja yang suruh ukur. Ini tingginya berapa? Ini alasnya berapa? Gitu. Kita bisa gambar sesuka hati kita terlebih dahulu. Nanti kita ajak anak-anak untuk, oke, sekarang kita ukur bersama-sama tingginya berapa. Seperti itu. Tingginya berapa? Kita pakai. Nah, misalnya tingginya 4 cm. Berarti kita tulis lagi. Tinggi sama dengan 4 cm. Nah, ini bisa dimanfaatkan seperti ini. Lebih enak kalau saya pakai touch monitor seperti ini atau monitor layar sentuh. Seperti itu. Mungkin semoga bisa menjawab bagaimana cara mengkoneksikan Zoom ke My Viewboard Whiteboard dan bagaimana mudahnya dengan menggunakan layar sentuh. Ya, baik. Terima kasih. Ini juga mungkin menjawab juga dari pertanyaan dari Ibu Sus Widianti ya. Jadi untuk langkah-langkahnya memang lebih baiknya kita melihat langsung Ibu, melihat langsung di video seperti ini atau di YouTube yang Viewboard Club ya, di channel Viewboard Club itu juga sudah mewakili hampir seluruh fitur yang ada di My Viewboard. Nanti Ibu bisa lihat di YouTube kita tadi yang di Viewboard Club. Itu lebih enak karena lebih secara video gitu ya, gerakan gitu. Ya. Mungkin ya, dan bisa ditonton ulang-ulang ya Bapak Ahmad kalau ya, di YouTube. Ya, Iya. Mungkin tidak ada pertanyaan lagi. Kalau ya? ada, oke, iya. Ya, tidak ada pertanyaan lagi Bapak Ahmad? Ya, sudah tidak ada. Oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih banyak. Mungkin saya izin untuk menutup acara kita di siang hari ini. Mungkin saya juga minta tolong ke Bapak Ahmad, silakan di-share screen lagi untuk link absensinya. Mungkin ada yang tadi di tengah-tengah baru masuk dan belum sempat untuk absen ya. Jadi silakan yang belum sempat absen diklik link absensinya. Jangan lupa penulisan nama sesuai yang asli untuk saya tulis di sertifikatnya. Untuk sertifikat acara sebelumnya atau yang minggu lalu sudah saya kirim melalui email.
Jika ada yang memang kesulitan dalam mendownloadnya atau ada penulisan kesalahan penulisan di dalam penulisan nama, bisa hubungi saya langsung di nomor handphone saya. Oke. Oke, kalau begitu tanpa kurang apa-apa nih Bapak Ibu, saya mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata ataupun kesalahan kata-kata yang saya ucapkan selama acara hari ini, di workshop kita hari ini. Terima kasih sekali atas kedatangannya. Nanti kita akan ada acara lagi, mungkin kalau tidak minggu depan, 2 minggu lagi, untuk kita bahas kembali fitur yang lain dari MyViewBoard Whiteboard yang bisa kita gunakan untuk proses pembelajaran kita, baik itu online learning ataupun hybrid learning. Oke, mungkin sebelum itu kita bisa ini kali Pak Ahmad, untuk foto-foto dulu ya sebelum saya benar-benar say bye-bye. Silakan untuk Ibu Malasari dimatikan dulu yang kameranya ya, yang di MyViewBoard. Terus dipindahkan ke Zoom kameranya. Oke, silakan Bapak Ibu, kita sesi terakhir ya. Silakan menghidupkan kamera masing-masing. Oke, Ibu Malasari sudah masuk ya di kamera Zoom. Oke, siap ya. Ini ada 2 halaman, jadi saya akan 2 kali untuk fotonya ya. Oke, siap ya Bapak dan Ibu sekalian. Oke, yang halaman pertama dulu. Semuanya siap? 1, 2, 3 ya. Oke. Untuk halaman pertama sudah, kemudian untuk halaman yang kedua masih sama semuanya. Jangan lupa senyum ya. Oke, senyum yang lebar, Bapak Ibu semuanya luar biasa ya. Oke, 1, 2, 3. Ya, oke, siap. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas kehadirannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan jangan lupa nanti ada acara-acara kita yang lain. Ini sangat bermanfaat karena nanti fitur-fiturnya ini banyak. Jadi nanti akan kita coba sampaikan semuanya ya. Karena waktu, makanya kita dibagi sesi per sesi seperti ini. Ya. Oke, kembali lagi ke Ibu Malasari. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ahmad. Betul seperti Bapak Ahmad, kita masih akan ada sesi-sesi selanjutnya untuk kita ulik semua dari fitur-fitur MyViewBoard Whiteboard. Jadi setelah ini, Bapak Ibu sudah tahu bagaimana mendownload softwarenya. Silahkan di-download setelah ini, masuk ke MyViewBoard Whiteboard, download Whiteboard for Windows. Dan jangan lupa di handphonenya download MyViewBoard Companion tulisannya. Oke, nanti bagaimana mengkoneksikan keduanya, kalau ada yang masih bingung kita bahas lagi di pertemuan selanjutnya. Akhir kata, terima kasih, sangat-sangat saya berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Terima kasih Bapak Ibu, saya mohon izin untuk end meeting ya. Ya, terima kasih.